Potatoers, apa kabar kalian? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, di sini untuk temanya adalah dia sebut namamu. Dia sebut namamu dan ini yang ia mau, ya. Dia sebut namamu dan ini yang ia mau. Kamu fokus dengan siapa, ya? Kamu fokus sama diri kamu. Ya Tuhan, tunjukkan dengan siapa aku berdiling. Ya Tuhan, tunjukkan kepada siapa aku berdiling. Dan apa yang ia mau ketika ia menyebut namaku atau mendengar namaku atau melihat tulisan namaku dimanapun. Oke, kita akan lihat siapakah dia. Siapakah dia yang masih mengingat namamu, sebut namamu, lihat namamu, ini yang dia mau. Two of Cups. Aku bisa melihat orang ini adalah soulmate kamu ya. Sudah jelas. Dia adalah soulmate kamu, dimana kalian itu kalau misalnya ngobrol, kayaknya udah kenal 10 tahun atau bahkan sudah 1 abad. Gitu. Jadi, ngomong A, iya dia langsung lanjutin B, C, D, E. Beda sama kamu ngomong sama orang yang lain. Misal kamu ngomong sama yang lain, dianya nggak paham. Gimana? Kalau sama ini langsung, oh iya aku tahu. Bahkan mungkin cemilan kalian bisa sama. Kalian suka makanan ringan apa, dia juga suka apa. Kamu nggak suka apa, dia nggak suka apa. Jadi benar-benar kayak mirroring kamu dan soulmate kamu. Itu aku udah tegaskan di awal ya. Di sini ada kartu Two of Wands. Dia masuk ke kehidupan kamu karena memang ada kesempatan. Seseorang yang datang di saat posisi kamu juga mungkin lagi tidak baik-baik saja dan dia datang melihat kesempatan itu. Orangnya suka melihat peluang, maka dia datang padamu dengan melihat peluang. Yang ketiga di sini ada kartu Two of Pentacles. Orangnya ini agak sedikit peragu ya. Orangnya tuh tidak bisa diandalkan 100% karena ujung-ujungnya dia itu ragu dan tidak bisa memutuskan hal dalam waktu yang cepat. Terutama orang ini itu selalu memikirkan kayak untung ruginya. Dia money oriented, ya. Pekerjaannya bagus, dia tuh ingin ada pekerjaan yang baik. Kemudian ada kartu The Hangman. Kamu ngerasa sih orang ini tuh santai, kayak bukan kurang effort sih, tapi memang pembawaannya adalah dia melihat dan punya sudut pandang sendiri. Kalau misal dia ngomong, aku pergi, gitu kan. Menurut dia tuh ya pergi biasa, tapi kalau kamu di sini mikirnya kayak sudah mau meninggalkan kamu gitu, overthinking. Ya, dia kerap membuat kamu tuh overthinking. Ada kartu Four of Wands ya. Once aku nggak tahu dia apakah sudah pernah menikah atau sudah pernah menikah atau sudah menikah, atau di sini dia punya kehidupan itu yang memang mencari sebuah kestabilan. Dia pengen serius, ya. Kita lihat lagi nih di bawahnya. Oke. Aku melihat ketika dia menemukan kamu, itu tidak punya planning, teman-teman. Jadi kamu ketemu sama dia, ya udah spontan aja, tanpa planning yang gimana-gimana. Mengalir saja. Semakin dia melihat ada kesempatan sama kamu, ya, ada celah nih untuk masuk ke dalam hidup kamu, dia memang membawa itu sudah lama ya, membawa perasaan sayang, kagum, galau itu udah lama. Dan pengen kayak bilang nih bahwa gue tuh suka sama lu, gitu. Di sini, nah 3 Pentacles terkait dengan Four of Wands ya. Apakah dia kerap memiliki pasangan lain atau dia sudah menikah? Itu bisa jadi salah satu pembacaan di kartu Three of Swords. Karena mungkin ada yang merasa terhianati. Ketika dia datang mungkin dia nggak ngomong kalau dia itu sudah punya pasangan. Atau dia duda, atau dia janda, nggak ngomong. Atau dia sedang proses untuk berpisah, kita nggak tahu, atau masih sama pasangannya tapi udah suka lagi sama kamu. Karena di sini teman-teman aku melihatnya kenapa seperti itu. Dia pada dasarnya adalah orang yang kesepian. Dia ini adalah orang yang matang, dewasa, tetapi dia tidak tahu bagaimana how to show love. Makanya ketika ketemu sama kamu,
hidupnya itu kayak berbeda saja. Dan di sini ada kartu The Hermit. Orang ini mungkin aja bisa jadi dia aktif dalam kegiatan ibadah. Ya, aku bisa bilang mungkin dia ibadahnya tepat, ya, sholatnya tepat, dan dia orangnya itu mungkin pikirannya bijak ya. Kemudian dia ini bisa bertahan di situasi yang tiada orang pun itu kayak mau membantu. Dia tipenya adalah suka keheningan. Dia suka sendiri. Dan aku ngelihatnya kartu The Hermit di sini itu pembawa lentera. Ibaratnya dia ini bisa mengisi hatimu yang kosong dengan kebajikan-kebajikannya. Selepas mungkin kamu kecewa dengan orang ini karena hubungan kalian mungkin tidak kunjung bisa bersama. Mungkin ada sesuatu yang masih menyangkut atau belum diselesaikan atau tertunda dari pernikahannya sebelumnya atau komitmen dengan orang sebelumnya. Mungkin dia udah gak kerasan sama orang yang bersama dia tapi gak tahu cara memutusnya. Kita gak tahu ya. Tetapi ini yang dia rasakan dan ini adalah orangnya. Oke, untuk yang dirasakan ini aku baru mau bacain actually. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Ketika dia melihat, sebut, atau lihat, mendengar apapun itu mengenai nama kamu, atau melihat spot-spot yang kalian pernah datangi bersama, apa sih yang dia pikirkan? Oke. Kamu tuh penyembuh. Ketika dia ingat kamu, dia pikir kamu tuh adalah orang yang membuat dia tenang. Dengan ingat nama kamu aja, dia bisa merasa tenang atau tersembuhkan. Ya, jadi aku melihatnya dikala dia sedang dalam kondisi yang susah, sedih, tidak kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa, dia ngelihat kamu tuh sebagai kayak penyembuh. Bahkan mungkin dikala dia lagi susah, walaupun kalian lagi tidak bersama, mungkin dia bisa texting kamu, cuman denger sapaan kamu aja udah buat dia tenang. Oh, oke. Yang kedua di sini, ketika dia melihat kamu, dia percaya kamu tuh adalah orang yang baik. Ya, kamu tuh banyak memberikan pencerahan sama dia. Kamu punya intuisi yang bagus, sehingga dia cukup terbantu dengan dia cukup terbantu dengan segala macam advice dari kamu. Dia sangat senang ya ketika kamu memperhatikan dia lebih. Dan ketika dia melihat, mendengar, sebut nama kamu, dia merasa kamu tuh kayak adalah segalanya. Memang orang yang dicari, komplit, satu set di kamu. Oke, kamu adalah yang dia mau. Karena kamu adalah merupakan satu list atau satu harapan yang dimana dia tuh sudah mengupayakan. Ya, walaupun jalannya harus seperti ini. Dia sangat benar-benar terplanning. Jadi dia menggunakan energi semesta untuk mendekatkan takdirnya sama kamu. Dan aku lihat apa yang dia dapat, dia ada rasa percaya diri karena bisa mengenal kamu. Berarti dia memang salah satu orang yang kau perhitungkan kalau kau menerima dia. Di sini dia senang, ibaratnya berdansa, have fun. Ya, aku ngelihatnya banyak sekali misalnya cobaan yang memang kalian hadapi. Cobaan yang kalian hadapi memang banyak, tetapi kalian itu mencoba untuk santai aja, mencoba untuk ya udah kita ngikutin, mengalir aja semuanya. Dan di sini ada adventure awaits. Dia merasa kamu tuh adalah masa depannya dia ya, karena dia tuh sekarang saat ini jujur aja, mungkin kalau dia sudah punya pasangan, ada rasa bosan di situ, atau orang ini mungkin nggak cocok sama aku ternyata. Ada pikiran seperti itu. Walaupun memang kalau jodoh itu udah di tangan Tuhan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita terlalu terburu-buru juga tanpa kita lihat pasangan kita, akan terjadi seperti ini, adanya penyesalan. Bukan yang makin akur, tapi ya makin berantem aja karena energinya tuh nggak cocok. Makanya kalau seandainya kalian
ingin menikah atau melihat seseorang, bukan hanya karena bucin teman-teman, tapi benar-benar harus dilihat dari tanggal lahirnya. Ya, kamu harus tanya nih ke orang yang tahu dia tanggal lahirnya kapan, wetonnya apa, misalnya begitu ya. Kalau aku kan dari versi modern, jadi aku pakai tanggal lahir gitu. Kalau misalnya memang nggak cocok dan kamu sekarang lagi bucin, hal yang jelek ini akan datang ketika kamu sudah menikah atau kamu bersama. Ya, bucin itu akan hilang. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Jangan bilang aku nggak cinta sama dia. Kamu udah pilihan misalnya, aku nggak cinta sama si A, tapi masa depannya bagus sama aku, dia bisa membawa. Tapi aku bucin sama si B, nggak taunya keuangan kamu jelek, nggak realistis. Ketika kamu sudah bucin banget sama dia, dia tidak berusaha lebih untuk kamu. Sementara orang yang ini, orang si A ini, walaupun kamu nggak suka, mungkin karena kamu melihat fisik atau apapun, tapi dia bisa bawa kamu nyaman sampai nanti. Mau yang mana? Apakah mau merasakan sama yang B dulu, nanti cerai baru sama si A? Wow. Halus. Nggak begitu cara mainnya ya. Jadi, kadang-kadang kita tuh harus mengikuti. Kenapa orang kadang-kadang memilih yang setara atau apa, itu semuanya ada psikologisnya. Gitu loh teman-teman. Ya karena semua orang pengen long lasting relationship. Oke? Apalagi yang dia lihat di sini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau ketika kita menikah, mungkin kondisinya buru-buru, terus kita nggak cocok ternyata. Sifat aslinya singanya keluar. Wah, udah. Nggak akan bisa itu dirubah. Karena udah tabiat. Nah, itulah yang kita harus tahu, kenapa kita harus bisa mencocokkan tanggal lahir bagaimana. Gitu ya. Di sini dia senang karena kamu itu pandai untuk merawat diri. Dia selalu melihat kamu tuh cantik walaupun kamu mungkin bodinya gede atau gimana. Dia nggak melihat itu, tapi kamu merawat diri. Dia suka itu. Ada sesuatu yang menarik yang kamu pupuk sehingga auramu terpancar. Untuk lebih bagus lagi, silakan beri li aura ya. Karena li aura itu kamu pakainya nggak usah lebay. Kamu berdoa aja menurut keyakinan kamu dan niat kamu apa, tinggal semprotin. Terus di sini ada gosip Dim Siu Glow. Dia mendengar banyak sekali pembicaraan-pembicaraan tentang kamu. Tapi itulah yang membuat kamu tuh makin menarik di mata dia. Kemudian ada kayak ada a new day. Ya, dia merasa setiap mendengar kamu, setiap lihat kamu, pasti ada sesuatu yang seru nih. Pasti hari ini tuh ada yang diomongin sama si dia ini, yang seru tuh apa yang buat aku tuh bisa ketawa sendiri. Kayak kamu tuh kayak ngebuat hari dia tuh makin komplit gitu loh, semangat. Itu yang dicari. Di sini, dia melihat ada sesuatu yang besar dari diri kamu. Yang nantinya kamu akan dapatkan. Ya, kamu dapat semua impian kamu, aku lihat. Dia melihat kamu tuh punya vision yang bisa dikembangkan. Kamu tuh berpotensi, kamu tuh berbakat. Dia suka dengan kemajuan maupun kecil besar yang ada terjadi pada hidup kamu. Kamu pandai untuk membangun vision kamu tuh menjadi kenyataan, nggak cuma mimpi. Dia nggak suka orang yang halu-halu di sini. Dan di sini ya tribe ya, ibaratnya ya dia dapat vibrasinya sama kamu. Ada spiritual connection, ada campur tangan Tuhan di sini. Dan ketika dia merasakan, oh aku ada koneksi batin, itu akan menjadi kunci bahwa dia ini akan susah pergi. Walaupun dia mencoba ke orang lain, walaupun dia mencoba untuk melupakan kamu, energinya pasti akan ada yang tertarik, teman-teman. Percaya sama aku, karena ketika kita menemukan soulmate kita, ketika kita benar-benar kayak merasa dia ini untuk kita, maka kita tuh udah blur sama yang lain. Kita udah gak mikirin seseorang itu mau datang ke hidup kita lagi gitu. Aku maunya dia. Ini yang terjadi sama orang yang kau pikirkan, ya. Orang yang mungkin lagi dekat dengan dirimu, atau kamu menyangka itu dia, itu adalah orangnya. Kita akan buka dari zodiak-zodiaknya. Aku akan buka 10 kartu di sini. Capricorn, Aries, Gemini,
Leo, Libra, Virgo, Pisces, Sagittarius, Aquarius ya. Kalau misalnya zodiaknya memang ada ya, zodiaknya ada dan memang cocok pembacaannya, maka ini berlaku untuk sekitar 80%. Kalau nggak ada ya berarti 60%. Tapi jangan sedih, ini aku akan bukakan untuk namanya ya, untuk inisial namanya. Boleh panggilan, kepanjangan atau apapun. Ada huruf G dari golf, ada huruf T, ada huruf S, V, F, R, apa ini ya, tadi Z kayaknya, Q, W, O, J, dan B. Kalau salah satu inisialnya ada ataupun zodiaknya, maka ini berlaku 80%. Apalagi kalau misalnya ada zodiaknya dan ada ini, wah, itu insya Allah resonate ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada sama sekali zodiak dan inisial-inisialnya, maka pembacaan ini berlaku 60%. Kemana hatimu tertarik, maka pembacaan ini bisa menjadi afirmasi yang baik untuk dirimu, asal kau yakini dan percaya. Tidak melebihi Tuhan tapinya ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potator. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Ini adalah pembacaan terakhir untuk sesi Potato Tarot edisi Lebaran. See you. Bye bye.